Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8. Perkenalkan, saya Ade Rahmadianti, NIM 22076. Saya Revana Kalindra, NIM 22693. Saya Aditya Kusuma Putri, NIM 22123. Untuk materi kali ini akan disampaikan pada teman saya. Yang pertama saya akan menyampaikan apa itu proses bisnis. Proses bisnis merupakan gambaran atau kejadian yang berlangsung dalam suatu organisasi. Kegiatan dalam suatu organisasi dapat berjalan secara optimal dengan adanya dukungan proses bisnis yang tepat. Kemudian akan disampaikan oleh Dea. Selanjutnya saya akan melanjutkan, yaitu BPMN merupakan salah satu bahasa pemodelan grafis yang digunakan untuk memodelkan proses bisnis yang terjadi pada sebuah organisasi. Kelebihan dari BPMN yaitu dapat menggambarkan proses bisnis secara detail dengan aliran informasi berupa pesan yang disampaikan antar pihak terkait. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Untuk saya akan menjelaskan kegiatan akademik menjadi hal terpenting bagi prodi dalam memberikan layanan kepada masyarakat sebagai penyelenggara pendidikan tingkat tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk memodelkan proses bisnis akademik yang terdapat pada program studi Sistem Informasi Universitas Trunojoyo Madura dengan menggunakan BPMN untuk mendapatkan model bisnis yang mudah dimengerti oleh semua pihak yang terlibat dalam proses kegiatan akademik sehingga proses bisnis yang dapat berjalan dengan optimal. Untuk selanjutnya kita akan menjelaskan pemodelan dalam proses bisnis kali ini. Untuk yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya. Yang pertama adalah proses bisnis dari perkuliahan yang terjadi di Prodi Sistem Informasi Universitas Trunojoyo Madura. Pada proses pelaksanaan perkuliahan melibatkan 4 aktor. Di antaranya adalah sekretaris prodi, admin prodi, dosen, dan mahasiswa. Pertama, dimulai dari sekretaris prodi. Sekretaris prodi menyusun jadwal perkuliahan. Setelah itu, jadwal dan ruangan perkuliahan selesai dibuat. Kemudian admin prodi membuat daftar hadir dan BAP. Dosen membuat silabus, GBPP, SAP, dan bahan ajar. Setelah dokumen tersebut selesai dibuat, pada saat perkuliahan mahasiswa menandatangani daftar hadir dan dosen menyampaikan kontrak kuliah kepada mahasiswa. Dosen menyampaikan materi dan mengisi BAP serta melakukan verifikasi daftar hadir mahasiswa. Kemudian perwakilan dari mahasiswa dan dosen menandatangani BAP. Setelah kegiatan perkuliahan selesai, proses yang terakhir adalah admin prodi akan merekapitulasi daftar hadir mahasiswa dan BAP. Pada evaluasi kedua, indikator yang dijadikan ukuran keberhasilan adalah permodelan bisnis kerja praktek atau KP yang meliputi pengajuan kerja praktek dan pelaksanaan serta tugas akhir yang meliputi pengajuan proposal, tugas akhir, dan pelaksanaan tugas akhir dengan BPMN. Berikut adalah permodelan BPMN setelah proses bisnis KP dan TA yang akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu pemodelan BPMN proses bisnis pada pengajuan KP. Alur proses bisnis dari pengajuan kerja praktek yang dilakukan oleh mahasiswa. Dalam proses pengajuan kerja praktek melibatkan beberapa aktor antara lain mahasiswa, dosen wali, bagian akademik, dan instansi tempat kerja praktek. Untuk mengajukan kerja praktek, mahasiswa harus sudah mengambil mata kuliah praktek dalam kartu rencana studi. Selanjutnya, mahasiswa dapat mempersetujui dari dosen wali. Persetujuan dari dosen wali. Dosen wali akan memeriksa persyaratan akademik atas pengambilan kerja praktek, apakah telah memenuhi persyaratan atau belum. Jika belum, maka permintaan tersebut akan ditolak. Jika sudah, mahasiswa akan dapat menentukan tempat kerja praktek yang akan dilaksanakan dan menghubungi instansi yang bersangkutan. Setelah itu, mahasiswa akan mengisi formulir pengajuan kerja
praktek untuk diserahkan ke bagian akademik guna mendapatkan surat permohonan kerja praktek. Selanjutnya, mahasiswa mengirim proposal surat permohonan kerja praktek ke instansi yang dituju atau diinginkan. Instansi yang akan mereview surat permohonan kerja praktek yang telah dikirimkan mahasiswa. Jika permohonan diterima, maka mahasiswa dapat menyusun kerangka kerja praktek. Jika tidak diterima, maka proses telah selesai. Selanjutnya akan dilanjutkan teman. Untuk kali ini saya akan menjelaskan pemodelan BPMN proses bisnis pelaksanaan KP. Alur proses bisnis dari pelaksanaan kerja praktek yang dilakukan oleh mahasiswa. Dalam proses pelaksanaan kerja praktek melibatkan beberapa aktor, antara lain mahasiswa, instansi lokal KP, dosen pembimbing KP, dan pembimbing KP. Pada pelaksanaan kerja praktek mahasiswa membutuhkan data dari instansi terkait. Setelah instansi memberikan persetujuan pengambilan data, instansi akan memberikan surat penugasan kepada pembimbing KP yang ada di instansi tersebut untuk membantu mengarahkan mahasiswa di tempat KP. Selanjutnya, mahasiswa akan membahas data KP dengan dosen pembimbing KP. Setelah itu, mahasiswa harus membuat laporan KP untuk digunakan sebagai bahan ujian KP yang dihadiri oleh dosen pembimbing KP. Setelah melaksanakan ujian, mahasiswa membukukan laporan KP tersebut untuk diserahkan ke instansi perpustakaan fakultas dan universitas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.